Pendeta lu, nggak usah nunggu tayang, gue kirim sekarang. Ganti topik dong. Ntar bahas kerasukan dulu. Oh iya oke, Iya, kerasukan. oke. Soalnya ini- katanya Erik tadi agama Buddha itu nggak percaya setan. Jadi dia tuh agama Buddha tuh cinta semua makhluk. Apa Jadi namanya, setan Rik? pun tuh dicinta. Sebut aja Rik, apa nih nama suratnya? Apa tuh? Tuh. Nah, Sabisata bau susu kita Intinya itu. menyayangi semua makhluk hidup. Iya. Heeh. Islam juga sama. Tuh. Tunggu Rik, agama Buddha tidak percaya setan berarti? Kata dia agama Buddha tidak percaya roh, tetap ada kan? Tetap ada. Tapi ada. dicintai. Dicintai. Iya kan? Katanya mencintai semua Bisa tuker aja gak punya orang? Katanya dia informatif bilang nih. gitu. Katanya agama Buddha tuh mencintai semua makhluk. Makanya nggak ada yang ngerasukin orang Buddha. Oh, konsepnya gitu. Intinya. Oh, berarti kalau gitu omnya Dia- temen gue tadi dia tidak mencintai setan dong. Aku takut salah. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Gak ada yang Perspektif itu salah, enggak ada yang iya. salah. Ini Kan nggak ada yang salah, kita semua belajar sini. seluruh topik podcast kita sebelumnya. Iya. Jangan malu bertanya. Salah tuh biasa, Feren. Iya, nggak Oke, apa-apa. oke. Terus jadi intinya Buddha Kan dia ada. tadi lagi nanya lu mau jawab tapi takut Apa? salah. Oh, iya, Kita udah bahasa menenangkan roh salah itu. nggak apa-apa. Nah, Udah, sekarang lu udah, jawab. Ustadz Felix gimana? Oke. Ustadz Felix. Jadi gini ya. Bahasa roh itu ya. Aku jelasin dulu ya. Konsep Pertama, kerasukan sama Iya. berbahasa itu. aku pernah bertanya-tanya, kenapa kerasukan itu adalah kita nggak bisa mengatakan bahwa tidak ada ya, tapi dominan kasus itu terjadi justru di negeri-negeri kayak Indonesia. Ya. Ya kan ya? Negeri IQ 78 maksudnya. Ya, Indonesia lah. Kayak 78. Tapi di misalnya contoh ya kayak di Amerika atau misalnya kayak di Korea atau apa, kita nggak pernah dapat konsep-konsep kayak gini kecuali mungkin hanya sedikit aja. Tapi kalau mengenai kerasukan itu apakah mengenai agama tertentu, aku rasa juga tidak ya. Karena aku saksi mata ketika aku masih kecil, itu ada keluargaku yang mereka sengaja mengundang dalam tanda kutip roh atau jin. Minta dirasuki. Minta dirasuki untuk dapat nomor 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 apa? apa? SDSB. SDFB. Nah, tolong jelasin SDSB. Nomor apa itu? Lotre. Lotre. Ini Oh, udah kayak dukun-dukun bahasa sopannya gitu. nih. Hei, lotre, togel, tau gak? Iya, togel dukun kan? Enggak. Bukan pesugihan. Judi tau gak? Judi ya. Ya udah itu aja udah ada. Itu buat berjudi ini ya. Masang nomor. Masang nomor. Ah. Nah itu ada keluargaku yang sengaja kemudian untuk tadi ngundang untuk nanya ini kira-kira nomor yang keluar berapa nih dan kejadian-kejadiannya kayak apa nih. Nah akhirnya dia menampakkan perilaku-perilaku yang tidak manusiawi dalam tanda kutip. Satu, suaranya bisa berubah. Lalu kemudian dia jadi kayak ngerti beberapa hal. Makannya makan kembang sama menyan. Kembang. Kembang apa? Kembang kayak mawar itu dimakan. Kemudian kemenyan dimakan. Nah itu kayak aneh itu. Dan itu di depan mataku dan terjadi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan mereka agamanya jelas bukan Islam, bukan Kristen. Walaupun aku nggak tahu mereka beragama Buddha atau tidak. Tapi yang jelas ini adalah sebuah konsep yang ada pada banyak orang. Di Barat walaupun sedikit, dulu mereka mengenal kata-kata eksorsis. Iya. Benar. Ya, mengusir roh-roh jahat. Nah, aku coba sebutin dulu di dalam Islam ya. Di dalam Islam kita meyakini ada yang namanya jin. Ya. Jadi kita nggak sendirian, we are not alone di dalam dunia ini. Bahwa di dunia ini ada keberadaan yang lain, ada eksistensi, ada namanya jin, ada namanya malaikat. Oke. Nah, jin kalau masuk ke dalam orang itu dia bisa dia bisa mempengaruhi manusia bisa. Oke. Bedain antara konsep jin sama setan. Beda. Kalau setan itu ada dua jenis kata Allah di dalam Al-Quran. Ada setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Menurut lu gue yang mana? Nah, dia yang mana kira-kira? Kamu ketuanya nggak sih? Berarti dia enggak, tapi dia fix ngatain saya setan loh itu. Iya, loh. benar. Ketuanya lagi. Iya, bagus. Oke, bagus. Nah, ketuanya setan namanya iblis. Nah. Oh, Lucifer. Ya, bisa dikatakan dalam pemahaman orang-orang Kristen adalah Lucifer. Nah, ketua Lucifer itu bukan malaikat loh. Kan kalau di dalam Kristen Iya, kan iya. fallen angel. Iya. Tapi di dalam Islam iblis itu adalah jin. Oh. Iblis itu Gua baru adalah jin. tahu. Iya. Soalnya kalau dari segi biblika kan Lucifer itu fallen angel kan. Iya, fallen Malaikat angel. ini Iya. kan. Kalau di kita di Islam yang namanya iblis itu adalah dia adalah jin yang dia nongkrong sama malaikat. Jadi nongkrongnya sama malaikat dia. Circle-nya malaikat. Malaikat mau karena dulu yang paling banyak beribadah di kalangan ciptaan-ciptaan Allah adalah iblis. Iblis itu ahli ibadah dulunya. Tapi lalu mereka sakit hati. Dia sombong. Ya dia sombong ketika disuruh ke Adam bersujud ke Adam, pada Adam. dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi dia berasa loh, kemampuan Islamnya lu. Ketua. Iya, ketua iblis makanya saya tahu. Nah, saya rajin ibadah karena dia tapi saya punya- sombong.
Dia menyaksikan kondisi itu ya. Iya, makanya saya tahu. Nah, jadi artinya kalau di dalam Islam bisa nggak kemudian jin itu mempengaruhi manusia? Bisa jawabannya. Nah, ketika jin itu mempengaruhi manusia, maka dia keluar daripada kebiasaan-kebiasaannya. Cuman itu tidak menjelaskan fenomena kerasukan. Karena aku pernah nanya sama dokter, psikiater, itu di dalam dunia psikiater itu kemudian dunia kejiwaan itu dikatakan gangguan kejiwaan. Misal contoh ya, ketika dilihat polanya ya, Kalau secara kerasukan ini, sains lah. ya secara sains, ternyata kerasukan ini tidak hanya urusan jin dalam tanda kutip, tapi dia berkaitan dengan mental. Ketika mental, contoh ya, lagi tugas akhir, lagi banyak beban dan segala macam. Nah, dia bisa kemudian sampai putus, kemudian dia jadi sesuatu yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tidak harus jin, karena gini ya. Coba kita bahas. Kalau kita mengatakan bahwa semua yang jahat itu karena jin atau karena roh jahat, gitu kan ya, maka harusnya kita ruqyah tuh. Ya. Siapa? Oh iya, mana ya? Benyamin. Benyamin siapa? Gue tunjukin fotonya juga nih. Lo Ya. tau gak? Yang bikin Aku tahu itu ada di Alkitab. yang bikin channel You Ngaji nggak bisa Juga terima ada di AdSense 3 Alkitab. bulan. Benyamin nggak ada. Nggak ada. Benyamin ada di Alkitab. Dia sekarang. Benyamin ada di Loh, Alkitab. Benyamin tuh si artis. Iya juga sih. Oke, ini masalah aku jadi nggak mau. Jadi Gua juga nggak gua nyambung. nggak bisa ngomong karena nggak boleh ngomong itu kata Iya. Lemon. Karena nanti kita jadi kena strike. Iya. Oh ya oke jangan kena The Zewa. Iya. Stop. Iya. Nih orangnya nih gue tunjukin lo, nih orangnya nih. Nah, Gue juga bingung nih kenapa di wallpaper gue nih. No. Nah, oke, aman ya. aman Oke, kan? oke. Nah, berarti dia harusnya kalau di ruqyah harusnya beres, tapi kan ternyata tidak kan? Artinya menurutku itu kita bisa bahas dari segi sains, kita bisa bahas dari segi agama. Tapi kalau dari segi agama, menariknya adalah ada seorang ulama ditanya, lebih parah mana? Setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Karena di dalam Islam setan itu adalah sifat. Setan itu sifat, iblis adalah jin. Dan setan ada jin, ada manusia. Oh, setan itu syaiton. Syaiton itu sifat. Sifat. Oh, berarti syaiton itu sifat. Sifat. Dia bisa Bukan- masuk ke jin, dia bisa masuk ke manusia. Oke, nggak. Gue masih nggak ngerti nih. Oke. Sifat itu kan bukan bentuk yang Fisik. bisa bentuk yang bisa Bukan masuk bentuk gitu fisik, kan. betul, bukan. Tapi itu kayak analoginya sihirnya iblis buat bisa ditaruh ke orang atau apa gitu. Enggak, sifat itu lebih tepatnya adalah kondisi yang melekat pada seseorang ketika dia melakukan suatu aktivitas, itu sifat. Dan sifat itu bisa berubah. Contoh ya. Akan berpengaruh ke personality gak sih sifat tuh? Benar, Iya, sifat berpengaruh tapi personality. syaiton siapa yang tanam? Nah, syaiton itu jadi gini, manusia diciptakan dengan pilihan. Ketika dia memilih untuk membangkang kepada Allah, maka dia sudah jadi syaiton. Oke. Ketika dia memilih taat pada Allah, maka dia jadi hamba Allah. Nah, bosnya daripada para syaiton itu adalah iblis dari golongan jin. Oh, Nah, gue gitu. udah ngerti nih organisasinya nih. Ini Iya. namanya Wah, struktur organisasi ya benar. Iya. Nah, Jadi di atas iblis nih. Nah, itu ada downline-nya tuh. Nanti ada lagi tuh. iya, enggak Ada. dia tiap kali ngomong gitu gue jadi inget channelnya sendiri, tau nggak? Ngomongnya kayak gitu soalnya dia. Iya, benar. Tapi kalau misalnya dulu hidup malaikat tuh kayak baik, Oke. sifatnya baik semua. Kok bisa ada orang yang kepikiran punya sifat sombong? Oke. Jadi gini ceritanya. Allah menciptakan di dalam Islam, malaikat itu tidak punya pilihan. Oke. Dia cuma punya satu pilihan, dia cuma punya satu tugas, yaitu adalah menghamba pada Allah. Dia nggak punya pilihan. Dia nggak ada apa tuh bahasa Inggrisnya pilihan tuh apa? Choice. Bukan will Option. will apa Willing. gitu. Oh, free will. Free will. Oh. Will Smith. Bukan Fior. Akhirnya pinter dia ya. Oh, free will tuh yang Iya. orca paus. Nah, Iya, free will. itu Free Willy. Enggak tahu dia masih enggak Dia tahu. nggak tahu. Dia nggak tahu. Oke, dia nggak punya free will, malaikat. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia punya free will. Oke. Jadi jin bisa jadi syaiton, manusia bisa jadi syaiton. Kehendak bebas itu pilihan lah intinya Betul. menjadi syaiton. Aku bisa jadi syaiton di satu titik dan bisa jadi manusia di satu titik. Artinya kalau aku membangkang Allah, aku jadi syaiton. Ketika aku menaati Allah, aku jadi hamba Allah lagi. Berarti syaiton ini yang konsep kerasukan, bukan? Bukan. Bukan. Dan itu yang mau aku garis bawahi. Karena banyak orang khawatir ketika ada orang kerasukan. Taruhlah dia itu adalah jin, taruhlah. Itu less harmful dibandingkan kalau manusia yang sendiri jadi syaiton. Jadi jin dalam bentuk syaiton itu tidak terlalu powerful dibandingkan jin dalam bentuk manusia. Karena ulama tadi yang bilang Syaiton dalam bentuk manusia. Nah, syaiton dalam bentuk manusia itu lebih powerful kata ulama daripada syaiton dalam bentuk jin. Alasannya kenapa tau nggak? Oke. Ulama itu bilang begini. Kalau gua mau jawab tadi cuma enggak apa-apa. Nah, apa lu jawabnya?
Karena kalau saya dari Iya. sudut pandang psikologinya ya. Oke, kenapa kalau, lebih bahaya? Kita kerasukan jin, itu kan kalau di psikologi kan namanya kondisinya trance. Trans. Trans. Trans kan. betul. Kita Ah. hilang kesadaran, kita nggak bisa mengendalikan diri. Tapi Benar. basicnya adalah itu bukan kita. Iya. Kalau manusia yang menjadi punya sifat setan itu, Iya. dia punya kesadaran, Iya. dia punya kemauan, Iya. dia sadar apa yang dia lakukan, tapi dia memilih itu. Pinter banget. Tapi dua kata kali. Cocok ketua, Iya, cocok Iblis ketua lu. bro. Nah, kata ulama adalah agamanya gini, kalau ada setan dalam bentuk jin, dia datang, kita ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan terkutuk. Dia pergi. Di dalam Alkitab, Yesus pernah menghalau iblis. Menghalau. Menghalau iblis. Menghalau gimana menghalau? Karena setan, Iya, karena Menghalangi. iblis menghalau, bukan menghalangi, Diusir. musir. Mengusir, oke. Karena iblis pernah menggoda Yesus kan di Oh, dalam iya, iya. Alkitab. Nah, artinya dia pernah dihalau. Artinya itu dalam bentuk jin kalau dalam pemahaman di dalam Islam. Nah, balik lagi, kenapa kemudian setan dalam bentuk manusia itu lebih powerful? Karena kalau dalam bentuk jin kita auzubillah, dia langsung pergi. Kita berlindung pada Allah, dia langsung kabur. Iya. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia nih, kita auzubillahi minasyaitonirrajim, dia malah dekat. Coba tes. Ya. Oh, berarti kita tuh ini bisa jadi ada jinnya di dalam. Atau maksudnya gimana sih? Betul. Bisa jadi. Makanya lu coba. Berkali. Nah, coba kan lu bilang kalau Pakai Kristen lagi dia tuh ya. nah, jadi kalau misalnya auzubillah, dia malah lu ngomongin gue lu. Karena manusia itu ketika disinggung malah marah. Kalau jin ketika dibacain nama Allah dia kabur. Kalau manusia sering kali dibaca nama Allah, dia sering lu ngomongin gue, lu so Islami lu so agamais lu so suci lu, malah ngamuk dia. Oke. Maka setan dalam bentuk manusia lebih bahaya. Samarinya gini, setan itu kan kata sifat orang jahat lah intinya. Iya, Intinya kayak iya. gitu kan. Itu lebih bahaya kalau manusia jadi setan. Karena dia sadar dia jahat, tapi Betul. dia memilih untuk jahat. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya jin nih yang setan masuk ke manusia, belum tentu seberbahaya manusia yang memilih untuk menjadi setan. Oke. Nah, sekarang kita bahas aplikasinya ya. Kita bahas aplikasinya. Dia mulut oke tapi mata mikir. Oke. Tapi gue masih belum lagi nih. Realitanya yang gue lihat ya di Indonesia tuh berarti lebih banyak manusia sebagai seton. Oke, itu dulu kan. Ya, salah satunya depannya B. Oke. Sabar, ini pritnya nih. Kan B kan bisa siapa aja. B. Iya. Baymon. Baymon. Baymon Chin bisa. Baymon Chin. Iya. Nanti Beren. dipipin ya. Itu maksudnya. Dipip. Gue mikir lo gimana caranya nyapu. Ya kan? Benyamin. Ya. Benten. Iya, bisa jadi. Tapi intinya itu masih belum ngejawab tentang konsep kerasukan itu. Konsep kerasukan. Soalnya kan taraf berpikirnya rendah, Ya. ujung-ujungnya orang yang jahat, Ya. mereka menyalahkan jin bahwa perbuatan jahat mereka. Oke. Tapi kenapa di Indonesia yang marak gitu? Nah, itu- kesannya itu- semuanya mistis. Itu yang mau aku masuk ke sana praktikalnya. Jadi gini ya, pertama ya, kerasukan. Lu pernah nggak sih ketika dalam posisi yang kita paling rendah dan kita benar-benar kita ngerti kita lagi teriak, tapi kita nggak bisa ngendaliin diri. Atau Ya, pas kita lagi emosi banget, marah. Iya. Marah itu mata kita bisa kayak jadi fokus banget dengan yang kita marahin itu semua jadi kabur. Nih. Contoh. Serem banget. Iya kesel. Ini ada jinnya Nggak, sih. ini. Ada. Biar ada contoh visualnya Contoh aja. visual. Kan jelasin ini Iya. contoh visual ya Dan terus. kemudian kita jadi kabur banget dan kita bener-bener kayak mau ngajar orang itu satu-satunya. Pernah nggak? Nah itu kita sebenarnya kita udah Tergambarkan sih. tergambar. Kayak gitu tuh contohnya udah ya kebayang. Kita nggak bisa lagi untuk mengendalikan diri kita. Nah ternyata ada orang-orang juga mengalami ketika dia mengalami kerasukan. Kita tanya, kamu ngerasa nggak kalau kamu lagi teriak-teriak, kamu kayak mau mukul orang, kamu kayak mau marah-marah. Dia bilang dia sadar tapi dia nggak bisa ngendaliin diri. Nah dia itu kalau di dalam ilmu psikiatrika atau ilmu jiwa itu dikatakan bahwasanya dia sudah lewat daripada limitnya tadi itu. Jadi ada batas yang sudah dia lewat, otaknya nggak bisa nahan lagi. Nah itu dikatakan ya mirip-mirip gila sih sebenarnya. Iya. Ya. Jadi gila tapi sementara, akalnya hilang. Iya. Berarti benernya itu bisa dijelaskan secara sains. Nggak ada Karena gini, agama-agama. karena aku khawatir ya, kayak kata Raymond tadi, kalau semuanya, ini kita masuk praktikal ya, kalau semuanya senantiasa dilihat dari segi mistis, maka kita akan melupakan apa yang bisa kita lakukan untuk untuk prevent itu tidak terjadi. Paham gak maksudnya? Jadi orang tuh jadi malas gitu maksudnya. Semua tinggal disalahin jin. Salah jin. Iya. Contoh nih, ada pasangan nih, ya kan, pacaran, terus kemudian salah satunya hamil, terus diwawancara, kenapa kamu melakukan itu? Mohon maaf, saya kilap.
Iya, saya kilap, saya nggak sadar diri, Iya. saya kerasukan, saya Betul. apa gitu. Somehow salah orang lain, bukan salah diri sendiri gitu. Lu kalau lihat berita kriminal banyak banget tuh, kasus kriminal pas ditanya alasannya kenapa, ada yang ngebisikin. Nah, ya kan? Berarti yang disalahin siapa? Bukan dia kan? Karena di dalam pengadilan kalau yang salah bukan dia atau dia hilang akal, makanya banyak kasus-kasus koruptor itu tiba-tiba gila. Tiba-tiba hilang akal seolah-olah bukan dia melakukan. Nah, mana batas palsunya, batas realnya? Kalau secara agama, Islam berarti mengajarkan ada kasus realnya berarti kan? Betul. Like beneran nih gitu Betul. loh. Nah, apa batasnya? Menarik. Di dalam Islam batasnya sangat jelas. Apabila perbuatan itu sudah bersifat fisik, maka itu yang dihukumi. Mens reanya tidak dihukumi. Sabar, nggak ngerti. Jadi kalau fisik, maksudnya kayak gue ngebunuh orang nih ya, Iya. gue nggak bisa bilang itu gue dirasakin. Nggak bisa. Yang akan dinilai adalah lu bunuh orang. Selesai. Benar. Maka mens rea atau niatan jahatnya akan dihitung setelah itu. Tapi itunya dihukumi dulu. Tapi berarti nggak ada cara konkret untuk tahu dia beneran kerasukan atau beneran masuk atau beneran berbahasa yang aneh-aneh. Ada nggak cara konkret? Nggak ada. Makanya kita tidak ngitung sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Konkretnya ya itu setelah terjadi dan bisa dilihat. Nah, itu konkretnya. Maka Pas langsung mati dihukum. dong. Apa? Pas mati dong. Ya kan nggak cuma mati kan. Kalau soal contohnya. kejadiannya, semua orang bisa punya interpretasi masing-masing. Ya, Nah, Bisa karena gini bilang menurut gila. gua sebenarnya semua orang pasti punya niat jahat. Betul. Pasti pernah dibisikin setan lah dalam tanda kutip. Iya. Kayak misalnya nih, gue lihat dia ngomong-ngomong, ih, ini orang gini banget, gue tampar nih. Pasti ada misalnya perasaan gitu kan. Misalnya. Itu beneran. Enggak. Jangan dia deh, gue takut. Ya misalnya gue ke Ustadz Felix. Ah. Ini Ustadz ngomong mulu, sotoy banget kayak ngerti Iya. Islam. Misalnya gue Nah, dalam hati gitu. ada kan? Gue jelek gue tampar nih misalnya. Natural banget. Tapi Kayak nggak dibuat-buat. kejagoan ya berarti. Emang dari hati. Ya udah Iya. tuh puas lu. Iya. Nah, misalnya gue ada niat begitu. Tapi selama gue tidak melakukan kan Tidak dinilai. tidak dinilai karena balik lagi semua orang pasti punya pikiran buruk untuk Iya. melakukan sesuatu. Tapi balik lagi itu kenapa lu punya batasan di diri lu. Itu kenapa lu butuh akidah di diri lu Iya. untuk batas-batas agar lu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Amin. Tapi bukannya Udah amin sekarang. tapi bukannya yang dijelasin ini kayak lebih ke syaiton nggak sih, sifat kan? Dianya setan. Iya, dia juga. Cuman tapi sifat Udah turun jabatan dari iblis. Enggak, tapi yang dia dijelaskan kan lebih ke arah sifat. Iya. Sifat julid. Sifat julid kan sifat syaiton gitu. Iya, betul. Bukan Dia, jin dia kan? belum puas. Intinya kenapa orang Indonesia kayak banyak Itu kerasukan, mungkin, banyak apa gitu-gituan itu. Itu mungkin lebih ke sains mungkin ya. Lebih ke Karena sains dia menurutku. sains itu. Menurutku lebih ke sains. Jadi nggak ada- Jadi tidak ada hubungan dengan agama. Gak ada hubungannya sama agama. Nggak Kayak ada. misalnya Dan- Indonesia iya. tuh secara geografis cocok buat tongkrongan jin gitu Oke. misalnya Nah, gitu. itu tidak. Itu penjelasan dukun banget tuh. Iya. Itu penjelasan dukun banget. Masalahnya orang Indonesia banyak percaya yang begitu. Nah, Benar. itulah makanya kepercayaan itu. Jadi gini ya, kepercayaan itu harusnya berbasis pada sesuatu. Nah, Indonesia tuh seringkali keyakinan tuh nggak berbasis pada sesuatu. Contoh ya, Nyi Roro Kidul. Itu basisnya apa? Gitu kan ya. Maka aku tanya tuh, Ustadz, nanti ada Nyi Roro Kidul marah loh kalau Ustadz bilang begini. Aku bilang gini, sebentar, kamu siapa Nyi Roro Kidul? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Udah pernah ketemu? Enggak, kata nenek saya. Kata kakek saya. Aku tanya lagi, kakek dan nenekmu nabi atau bukan? Bukan, Ustadz. Berarti aku nggak bisa percaya dong karena gak ada basisnya. Oke lah, akhirnya setelah debat nggak jadi-jadi. Tau nggak gue bilang apa? Ya udah gini aja. Nanti kalau ada Nyi Roro Kidul ketemu sama lu, gue salam. Nah, salam dan hati-hati kalau ketemu Felix. Kenapa? Nanti gue makan. Kok bisa? Karena di dalam Islam semua yang ada dari laut halal. Halal. Oh. Iya, ubur-ubur Oh, iya? halal. Iya, Bulu semua di babi laut aja halal. halal. Heeh. Orang Islam boleh makan babi. Asal Tapi babinya di bulu. laut. Tapi Emang bulu babi bisa Bulu dimakan? babi bisa, boleh. Lu tajam-tajam gitu. Lu Lu sekali-sekali ajak dia ke restoran Jepang lah. lu ajak fine dining. Kasih tahu yang mana bulu Nggak, babi. Ya udah next question. Jadi Next lu tahu question. kan loophole-nya kalau misalnya mau makan babi, babinya dilempar ke laut dulu. Enggak bohong ini. Bagus, bagus. Aku detik percaya. Ada 2 detik ya. Oh, ada 2 Lu detik. ingat nggak, Feren? Kan udah gue bilang kan kalau lu nongkrong sama kita, langsung lu jadi meningkat berpikirnya. Iya. Lu Ya karena bukannya lu nggak bisa insecure takut dibegoin. Iya, lu nggak bisa dibegoin lagi sama Raymond. Iya. Loh, berarti harusnya kalau misalnya orang kerasukan tuh Ya. dipanggilnya dokter, bukan dukun. Aku sepakat. Jadi gini, kalau ada orang, ini kita coba agak melebar ya. Sebelum aku jawab itu, ada yang nanya sama aku ketika mau ujian. Dia nanya begini, Ustadz, tolong dong doa apa supaya anak saya besok ujiannya lancar. Oke. Aku bilang belajar.
Ada lagi yang nanya ke aku, mungkin ngelihat wajahku ya, Ustadz apa doanya supaya wajah kita nggak jerawatan? Gue bilang pergi ke dokter. Paham gak maksudnya? Itu nyindir gue sih kayaknya gitu kan ya. Gue bilang pergi ke dokter. Nah ini kemudian cara berpikir. Balik lagi cara berpikir ya. Orang Indonesia berpikir seolah-olah ketika kemudian dia mau meraih sesuatu, dia harus berhubungan dengan sesuatu yang mistis. Kalau gampangnya instant gratification. Dia nggak mau usaha tapi mau dapat sesuatu. Itu cara berpikir mistika tuh. Sedangkan cara berpikir logis adalah ketika untuk mencapai sesuatu dia harus lihat anak tangga berapa yang harus dia cari untuk bisa sampai ke sana. Nah caranya gimana? How to itu harus ada. Nah itu cara berpikir mistis. Itu harusnya nggak ada, nggak bisa. Ini jawabannya. Harusnya ke dokter. Harus ke dokter. Ya. Emang ada dokter yang nanganin kerasukan? Oh, tentu ada. Gak maksudnya kayak Poinnya. Gak, aku gak pernah denger nih Karena dokter tadi ada nomor Poinnya tuh dokter gini. kayak spesialis penjelasan kita runut tuh dari awal deh. Ada bahas psikologi, kan segala macem. Tapi tiba-tiba balik lagi. Aku gak pernah lihat ada dokter spesialis kerasukan. Karena bagi dokter itu bukan fenomena kerasukan. Bukan kerasukan. Jadi intinya orang yang Feren, kerasukan. lu tahu cok slam nggak? Nah, itu niat jahat tuh, tapi nggak bisa dihukum karena tidak dilakukan. iya. Nah, itu. Tapi kalau dibayangkan tetap jahat gak sih? Nggak, intinya gini. Dibayangin. Sebenarnya itu udah dapat jawabannya. Nggak paham. Gini, gue summarize ya. Sebenarnya itu udah dapat jawabannya. Kenapa mistis-mistis tuh rame di Indonesia? Iya. Sebenarnya bukan gara-gara agama, bukan Iya. soal kepercayaan dan lain-lain, tapi gara-gara mayoritas dari masyarakat Indonesia itu pengen cari shortcut untuk result tanpa proses. Dan paling gampangnya adalah mistis. Iya. Gue pengen kayak cepet, gue tinggal ke dukun aja, dia bilang bisa kok. Gandeng Keren gue, banget misalnya. kata-kata dia. Tapi bisa beneran gak? Keren banget. Bisa beneran nggak, nak? Gini, makanya kan tadi disarankan. most Kita bisa cases rewind kalau nggak sih? Kerasukan itu ke dokter. Iya. Nih coba ya. Enggak, intinya Aku mau elaborasi kata-kata lu keren banget. Jadi gini ya. Ketika orang tidak bisa mengartikan sesuatu dan membuatnya logis, maka dia akan mencari penjelasan dengan mistik. Ya kan ya? Contoh wabah di Eropa, wabah Black Death. Banyak orang mati dalam sekejap. Yang Apa kata disalahin orang? Tahu nggak kucing. Black Death? Tuh. Oh ya? Yang disalahin kucing dibantai semua. Kucing disalahin. Yang kedua tahu apa yang disalahin? Perempuan berambut merah. Nah, Witch. Oh iya, witch. Witch. Dibilang witch. Karena Itu wabah penyebabnya gede adalah banget. cewek berambut merah yang berarti penyihir. Serem sih. Serem kan? Nah berarti karena mereka nggak tahu, mereka Iya, bantain iya. semua orang tuh. Nah artinya adalah kita selalu perlu penjelasan. Tapi ketika nggak ada yang bisa menjelaskan, maka kita akan selalu mencari penjelasan mistis. Oke. Berarti dukun kalau di luar negeri nggak laku ya? Kalau orang pinter dia nggak laku. Iya. Jadi dukun sama pantes mistis dukun. cuma berlaku untuk yang orang bodoh. Bodoh. Jadi berlaku di Indo. itu kenapa banyak? Karena Indo orangnya Oke lah. dia tuh Menggiring opini banget, Ustaz. dia tuh takut di cancel orang. Emang, takut Iya. sanksi sosial. Takut sanksi sosial. Kalau aku nggak ragu mengatakan siapa yang percaya dukun itu bodoh. Iya. Aku nggak ragu. Coba ngomong. Tapi dukun tuh nggak, kalau bisa sampai merajalela banget kan berarti ada efek, Nah, ada efeknya orangnya kan? masih- banyak orang. Masih? Nggak, tapi katanya tuh ada yang beneran makan keluar paku dan lain-lain gitu loh. Gini, kalau menurut dia gue bisa nih, loh keluar paku. bisa nih mau. Lagi puasa sih, kalau nggak gue tunjukin. Gimana, Kalau gimana? menurut gue ada gininya. Mayoritas orang kita kan Muslim. Ya. Di Muslim tuh memang kita punya kewajiban untuk mengimani hal-hal goib kan, Ya. memang ada. Termasuk jin. Iya, itu satu. Orang kita itu pengennya langsung ngambil kesimpulan, Nah. langsung semuanya digeneralisir. Oke. Karena ada kewajiban mengimani hal-hal goib, Heeh. akhirnya mereka semua yang goib bahkan mistis itu jadi dipercaya. Itu dimanfaatkan sama banyak orang yang jadi dukun untuk memanfaatkan orang-orang ini yang terlanjur mengeneralisir ini. Itu kenapa dukun jadi banyak di sini. Keren Karena banget. mereka nggak bisa membedakan. Iya, karena Indonesia banyak orang, Bo. Loh, tapi nggak mau jawab kayak gitu. Nggak, tapi maksud aku kalau misalnya dukun kan merajalela nih kan di Indonesia. Iya. Berarti kan kalau misalnya satu dukun nggak berhasil, harusnya kan udah ke cut off gitu loh. Iya, benar. Tapi masalahnya berarti harusnya berhasil, makanya dukun merasa kalau misalnya, tahu nggak sih maksudku? Ya, kalau Iya, kalau iya, dia iya, iya. kalau misalnya dia Berarti dibuktikan beneran ada yang ternyata berhasil. Iya, berarti kan dia berhasil. ya, harusnya. ternyata itu
di Indonesia sendiri udah ada 2 orang yang cukup nekat untuk nantangin dukun, sehingga akhirnya yang lain jadi nggak percaya. Benar. Balik lagi kan with questioning kan, bener nggak sih dukun ini punya kekuatan kan kan ya? Satu namanya pesulap merah. Iya. Nantangin Oke, tuh aduh. dukun Iya, dikasih tahu. berapa miliar kalau saya bisa. Iya. Yang kedua Ferry Irwandi tuh yang kemarin kena iya, suruh kasus. santet. Ya, dukun santet. Siapa yang bisa santet aku kasih berapa miliar? 2 miliar. Sama apa tuh? Alphard. Ya. Sama Alphard gitu kan ya. Nah, artinya ternyata kan nggak terbukti kan. Ada itu yang di Dokter Richard juga tuh yang ngaku-ngaku orang-orang ahli spiritual bisa kebel, taunya berdarah. Itu kan ya. Atau di yang Denny Sumargo. ditawarin iPhone, Iya, disuntik jarum. disuntik jarum, nggak Tahu berani. malah Nah, apa namanya? Ente kadang-kadang ente malah gitu dia kan ada tuh. Gua ingat tuh orang lu saudaranya? Lu nggak yakin lu saudaranya? Saya iblisnya yang bisikin dia. Kok mirip lu ngomong? Iya, makanya mirip. Iya, makanya. Nah, Ngomong itu ente contohnya. Jadi balik lagi karena orang-orang, jadi lu bayangin ya, Feren bayangin kalau Feren balik lagi ke masa lalu, Feren dianggap dewa loh. Oh, Iya. kok bisa? Kok bisa? Karena Feren mengetahui yang nggak mereka ketahui. Iya. Ada filmnya. Jadi kayak time travel. Padahal kalau orang biasa nih punya smartphone, punya apa, tapi dia dipuja-puja kayak dewa. Karena seakan kayak orang datang punya banyak informasi yang mayoritas tuh nggak tahu. Iya, dia gampang tukang sulap misalnya. Kalau ke masa lalu jadi dewa dia. Makanya dilakukan oleh dewa-dewa dalam tanda kutip zaman dulu adalah sebenarnya sulap di zaman sekarang. Karena sesuatu yang kita nggak mengerti, kita cenderung akan tunduk kepada itu. Nah, makanya informasi itu penting balik lagi. Makanya jadi sekarang aku jawab ya. Kenapa dukun-dukun masih banyak di Indonesia? Karena orang Indonesia disurpres informasinya, ditahan informasinya atau dipersulit informasinya sehingga mereka nggak pinter. Iya. Jadi kalau mereka nggak pintar, mereka Mereka nggak pintar ya nggak pintar. Kamu udah menyebutkan sendiri. Oke, aku bahas yang lain ya. Karena contoh mereka ya. nggak pinter, makanya dukun dibilangnya orang pinter. Bener. benar. Makanya orang pintar kan. Orang kalau ngebaca dan lain-lain. Iya. Padahal Karena dukun nggak minum tolak angin. Nah. Dan coba lihat ya. Masuk nih harusnya nih ya tadi ya. Ini sih Masuknya aja. aduh sayang banget. Harusnya placement dia. Iya nih, aduh. Karena kalau kita lihat ya, itu berhubungan dengan politik juga. Makanya sebelum kemudian jadi presiden, banyak kan calon-calon presiden pergi ke orang pinter. Nah, Oh iya, benar loh. Karena itu masih benar, ada itu benar. Nah, maka Di mereka kita harus masih tetap gitu. menjaga. Contoh Sampai misalnya ya. level presiden loh. Betul. Jadi privilege itu tetap ada. Ingat ya, orang yang punya privilege yang tidak seharusnya itu karena orang-orang yang lain itu nggak pintar, bodoh. bener. Saya mau cerita, Tet. Oke. Waktu gue SMA nih, ada satu temen gue. Kayak sales kan ya? Dia gimana? terkenal bisa meramal. Jadi cewek-cewek datang ke dia, tangan dipegang. Oh, ini lo orangnya gini ya? Ini Tangannya dipegang ya? Iya kan sosok baca garis Iya, tangan. benar. Ini orang gini. Terus cewek-cewek kayak, ih kok dia bisa nyebar kan? Akhirnya dia Iya. laku. Lu tau gak yang dia lakukan apa? Dia bacain zodiak di majalah, diapalin. Dan zodiak itu selalu kayak kita banget kan? Iya kan zodiak itu kan emang diambil umumnya kan. Iya. Semua orang bakal ngerasa gitu. Ya, contoh Feren, kamu sering bimbang ya? Lu akhirnya suka bimbang ya? Jangan aku dong yang dibaca, Raymond aja. Udah enggak. Nah ini kan gak dibaca beneran. Oh iya kalian baca dulu. Kita udah jelasin panjang Iya dia masih. Ini nggak ada yang bisa baca di sini. Ini nggak ada yang bisa baca. Cuma Semua manusia tuh normal. statistiknya 80% bimbang. Iya, jadi kalau dibilang bimbang gitu. 80% merasa punya masalah. 80% memiliki masalah dengan orang terdekat dalam hidupnya. Iya. Nah, seolah-olah bener ya. Dan semakin kemudian aku memperhatikan Feren misalnya atau memperhatikan Raymond, aku akan dapat banyak hal yang bisa diketahui dari penampilan. Iya. Itu namanya metode deduksi Sherlock Holmes. Iya. Ada tuh di podcastnya Deddy Kobuser kan dia juga jelasin semuanya tuh psikologi gitu. Iya. Cari yang statistiknya paling umum, most likely people ngelakuin apa, gimana cara itu yang dijadiin sulap gitu loh. Dan itu again kayak konsep dukun mistis. Dukun tuh sulap. Dan Sulap. pertanyaan kenapa ada yang mati? Ya kan ya? Racun. Atau gini deh, mungkin kayak gini, biar bener-bener konkret patah, ada nggak yang bener-bener bisa real terjadi sesuatu yang mistis? Aku nggak percaya. Dia nggak percaya. Aku nggak percaya. Lo? Coba Ustadz tantangin dukun se-Indonesia. Udah ditantangin sama Udah, temanku. Oh ya udah. Dua dari dulu. Pawang hujan, Udah. pawang hujan. Apa? Pawang Nah, hujan. kayak Pawang hujan apa lagi? Pawang hujan lagi. Tapi dukun tuh agama apa ya? Dukun nggak punya agama lah. Oh ya? Emang iya? Nggak punya agama. Bukannya dukun pun tetap ngikutin agama-agama Enggak. tertentu gitu? Jadi gini ya, di dalam Islam ya keras banget sama dukun. Dikarenakan gini, siapapun yang percaya dukun dan datang kepada dukun, maka sholatnya 40 hari nggak diterima. 40 hari doang. Dan sebenarnya gini sih. Ya tanya ini ya.
Doang lagi 40 hari. Sebenarnya gini sih. Jadi Gua baru pertama kali speechless. Oh, 40 hari doang kayaknya nggak berat gitu ya. Langsung gua nggak ada dalil gua. Gila. Baru ini merasa tahun. Kalau lu ngelihat mungkin pertanyaan di sini selalu ngelihat dukun di sini kebanyakan Islam, bener gak? Iya, bener. Karena kebetulan agamanya mayoritas Islam. Kalau gua lagi di Thailand, dukunnya juga pada Buddha semua, makanya ininya. Nariknya dari ajaran Buddha. Ya balik lagi di sana mayoritasnya apa begitu. Di mana lagi podcast lu bisa lihat gua terdiam dan dia yang jawab. Di escape bro. Gue nanti ngisi Ustaz ya dah. Channel Ustaz Felix. Tapi nggak ada AdSense ya, males ya. AdSense udah mati. Tahu aja lu. Iya, gara-gara keprit itu kan. Iya. Jadi paham ya. Jadi dia justru dukun tuh benar-benar sangat nggak dipercaya. Benar-benar nggak dipercaya. Jadi pawang hujan, dukun, pocong, kuntilanak, susur ngesot, semua itu palsu. Pocong ada. Oh, Nggak, tunggu lu beda nih. Yang satu kan orang sok sakti nih. Kok tau satu lagi udah setan ini? lah itu kan satu kesambung. Iya, pocong ada. Satu itu nggak sih? Pocong Tapi pocong ada. di sinetron yang lompat-lompatnya. Nah, itu nggak ada. Ada. Oh, maksudnya ada. pocong ada itu setan pocong ada. Bukan. Gini, Jelasin sepulang sekolah. Aduh. dalam agama kami, Ih. ketika kami wafat nanti, semuanya tuh akan dibungkus dengan kain kafan berbentuk pocong kan. Nah, Oh, namanya pocong. Iya, Karena itu kan pocong. dekat dengan kematian bentuk itu, akhirnya dibikinlah persetanan dengan bentuk itu. Karena orang ketika ngeliat pocong kan serem kan, aduh jadi ingat mati segala macam, dibikin tuh bentuk setannya. Jadi ceritanya dia udah dikubur, udah dipocongin kan, bangkit lagi, lompat-lompat. Iya. Kenapa lompat? Karena kan diikat semua. iya. Padahal kalau kita Begitu. sama pocong tanding lari menang kita lah. Iya, ngapain takut pocong orang kalau Kan kita gua kirim videonya, fotonya. Ya, yang pas I mean ketemu berarti kan pocong tuh kan mayat kan. Iya. Iya, mayat Dikafanin. Tapi nggak hidup kan? Maksudnya tolong, mana kamera mana? Melambaikan Tolong, ke arah kamera. Maksudnya dia bukan set. Nggak, maksud aku nggak ada setan pocong. Nggak ada. kan? Nggak ada. Nggak ada. Itu maksud Nggak ada. aku. Itu udah Setan cuma Mystical. dua, setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk Nah, manusia. iya. kan? Kalau misalnya semua di sini nggak percaya sama yang mistis-mistis kayak gitu, bukan beda cerita ya. Kalau Islam kan mengimani adanya hal goib. Jin. beda mistis dan gue Beda pun menurut gue beda Iya. udah. Beda ya. Artinya apa? Artinya berarti kita sekumpulan orang pintar. Nah, Kita bisa menggunakan akal sehat, taraf berpikir untuk mempertanyakan apakah ini real atau enggak. Mau ikut Yang grup kalau orang pintar nggak? kenapa-napa, Nah. iya. Nah, berarti kalau yang Gitu. percaya itu orang apa? Apaan sih? kita sampai akhir nggak bisa loh. Aja. Kita sampai akhir nggak bisa loh. Gila. Tapi aku penasaran. Yang pocong, kalau misalnya di Mekah gitu, yang mati juga dipocongin? Iya. Iya, Iya. semua. Oh, semua Islam Nah, dipocongin? Semua. tapi lu pernah gak denger gak ada setan pocong di Arab? Nggak ada kan? Nggak ada Ada di kan? Indonesia doang kan? Lu Iya. orang Islam dimanapun, di bulan juga kalau meninggal dipocongin. Iya, cuma orang Indonesia doang. Enggak sih, enggak. Ada beberapa negara juga ada stylenya masing-masing lah. Iya. Mengsetankan hal-hal kayak gini. Ya itu intinya ya karena menurut gua entertainment sih. Oh, pantes tiap Menurut gua dasarnya awal entertainment. Entertainment. Iya, iya, iya. Sistem entertainment di Indonesia yang pas ini kan ada di tahun 2000 awal. Dulu tuh ada UU. Jadi semua yang western tuh dikurangin, semua harus lokal. Menurut Ya. gua itu salah satu Setannya berubah jadi lokal ya. semuanya jadi lokal. Enggak, ini penting ini. Ini kenapa? Ini menurut gua salah satu faktor penting kenapa masyarakat Indonesia nggak pinter-pinter. Karena undang-undang itu menghambat tayangan-tayangan luar dan kebanyakan tayangan lokal. Dan tayangan lokal mereka cuma puter-puter orang bodoh maunya apa dikasih tontonan bodoh ngasih bikin orang bodoh. Jadi sinetron. Karena ngincarnya rating doang. Ngincarnya rating. Padahal ya kalau misalnya dari dulu tuh gua cable TV. Ya. Walaupun emang receh gitu loh, tapi mereka receh yang bikin lu mikir gitu Ya. loh. Beda. Nah, sinetron Indonesia ujungnya entertainment, salah satu faktor orang percaya mistis menurut gua. Jadi kayak orang bodoh dibodohi, terus akhirnya adalah dukun-dukun, adalah setan-setan apa gitu lama-lama jadi ya ini social culture itu yang bikin jadi Tapi yang bener di tahun 2000-an awal itu kan bermunculan tuh uka-uka, Nah. uji nyali, Nah. kismis. Dia tuh nonton tuh. Ha-ha. Jadi itu, Iya itu. itu yang bikin orang percaya mistis. Nah, Hmm, udah. Lu percaya hari panca gak? apa itu? Pancah. Nggak, bukan panca itu. Oh, berarti dia nggak tahu tuh. Hari panca Ini- nggak tahu. ini Hari tanu adiknya. tahu. Hari Tanu. Tahu. Nah, itu mirip. agak enggak lah. Hari Tanu yang punya MNC kan? Iya. Iya, Ah. udah. Kok tiba-tiba Tapi bahas kayak sih? Astagfirullah.
Lanjut. Tapi lu udah paham kan? Iya, paham. Berarti di dalam Islam sebenarnya itu justru kepercayaan yang itu hal-hal yang justru kita harus hilangkan. Iya. Dan Rasul ngilangin perkara-perkara itu dulu di zamannya dia. Contoh ya, pernah kejadian Rasulullah anaknya wafat, namanya Ibrahim. Kalau misalnya di Kristen namanya Abraham. Jadi anaknya wafat, lalu terjadi gerhana bulan. Ketika gerhana bulan terjadi, kalau di Indonesia dikatakan genderuwo makan bulan kan? Benar. Ya kan? Artinya folklore. Ingat ya, ketika orang nggak bisa jelasin sesuatu, dia pakai mistis. Mistis. Nah, maka di Arab sana juga percaya ketika terjadi gerhana itu terjadi satu fase yang karena anak ini mati. Rasul katakan apa? Kalau Rasul mau memanfaatkan situasi, dia bilang, lihat nih, anak gue mati, seluruh kemudian semesta jadi bersedih. Tapi Rasul nggak katakan gitu. Rasul bilang, enggak, itu bukan fenomena mistis. Itu cuma fenomena alam biasa. Yang kebetulan terjadi Bahkan agama di hari anakku meninggal. Nah, maka ketika Rasul katakan ketika ngelihat gerhana maka sholatlah. Jangan kamu kemudian ngaitin dengan peristiwa-peristiwa macam-macam. Jadi Islam tuh justru take away yang namanya mistis-mistis itu, bukan take out. Mistis-mistis itu dan mengganti dengan logika. Iya, justru Islam tuh ngajarin gimana cara berpikir logika. Tapi ada yang lebih parah daripada mistis. Dari tadi kita ngebahas tentang kenapa sih orang bisa sampai percaya hal-hal yang nggak make sense gitu kan. Ada satu kepercayaan yang jauh lebih berbahaya daripada kepercayaan mistis yang orang nggak sadar. Soalnya kan dari kemarin kan kita gini, kalau kita mau bawa orang ke kebenaran sama kebaikan, ya sama konsep la ilaha illallah itu, sebelum ide baru masuk, ide lama harus dipatahkan. Nah, salah satunya kan kayak mistis-mistis itu kan juga itu mesti dipatahkan. Bener. Misalnya kalau orang percaya dukun, tapi ada yang lebih parah lagi daripada permistisan. Hedonisme, kalau menurut gua. Makanya kan di minggu ketiga itu, spesifik 1 minggu kita escape from money gitu loh. Dimana uang, kapitalisme, materialistik, sekuler itu tuh orang nggak sadar itu Tuhan mereka sebenarnya. Wah, ini Ustadz Felix harus belajar bridging ke Raymond sih. Belum. Nah, makanya Ini kan ya terakhir ada tamu di sini yang gede itu kan. Kan doi bridgingnya berantakan banget tuh. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang hedonisme dan lain-lain, ini kan kita masih di minggu kedua tentang itu dulu. Jahat lu. Konsep false belief. False belief, false God, dan lain-lain. Pokoknya apapun yang kita percaya ini yang dari pikiran kita yang menghambat kita, itu pembahasan kita nih. Tapi Karena kita udah di timerin. tapi tanya dulu dia paham belum udah? Paham nggak? Yang tadi gue Tapi iya juga. Iya juga sih. Ya intinya semua scam kan. Maksudnya kayak pocong nggak ada. Kok lu ada tanda tanya di belakang scam kan? Intinya semua scam kan gitu. Ya kenapa harus gitu? Coba yakin Enggak, lu nggak yakini itu scam nggak berarti? yakini. Yuk Yakin. yakini itu scam. Yakini, perdukunan dan lain-lain. Orang biasa kalau kena scam kenapa mereka bisa kena scam? Karena mereka Belum punya pengetahuan yang luas. iya. Bagus. Respect. Akhirnya dapat. Husnuzon dia. Iya, husnuzon banget orangnya nih. Jin banget ya dia. Dari iblis, syaiton, jin sekarang udah turun lagi tuh. Loh, Jin bukannya paling atas. Apa? Enggak. Nggak, iblis paling atas. Iblis syaiton. Iblis itu Tadi adalah pas syaitan awal dalam bilang bentuk ketua. jin. Iya. Oh, jadi nama iblis di Islam apa? Kalau Iblis. Kristen kan Lucifer. Iya, iblis aja. Oh, iblis aja. Iblis itu udah namanya. Bukannya iblis itu bahasa Indonesia. Iblis bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, iblis. Oh. Kan bahasa Indonesia kan banyak bahasa serapan. Indonesia tuh 60% serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dunia, akhirat, itu semua bahasa Arab. Ya udah, paham. Oke, paham. Paham Tapi ya? jin tuh bentuknya apa ya? No one knows. Oh, nggak ada yang tahu. Nah, tapi yang jelas ada ulama yang bilang gini, jin itu dia benar-benar tidak sesempurna manusia. Maka kalau kita ngelihat jin, gampang gini deh. Kalau kita ngelihat jin, kita kaget, dia kaget. Sama-sama kaget sebenarnya. Iya. Makanya kalau kita ngelihat jin, kata ada ulama yang mengatakan bentuknya tuh selalu tidak proporsional kayak kita. Contoh kayak gini ya, tangan kita kan 2 nih, lidah kita begini kan. Nah ada orang lihat jin, lidahnya sampai bawah. Nah, itu nggak proporsional, pala semua, mata semua. Siluman nggak sih tuh? Kalau siluman tuh sebenarnya lebih ada bentuk fisiknya, bedanya siluman main ini. Siluman itu Ciptaan beda manusia server ya? nih. Iya, beda lagi. Oh, ada kalau siluman. tapi? Enggak, kalau di Islam nggak ada siluman, nggak ada. Nggak ada, itu jauh, itu mitologi lagi. Ke menit 5 ke podcast awal lagi nih. Tolong Song Dokong. 325 kayaknya, nggak 5, lebih awal lagi. Ya udah berarti. Di siluman tuh juga entertainment juga. Entertainment. Ini Menurut kan, gue semuanya kan dulu kan entertainment. suka ada istilah jin ifrit. Ya. Itu tuh gimana sebenarnya Ifrit keberadaannya? ada di dalam Ifrit Al-Quran. emang Ifrit kan? ada.
Ifrit itu jin yang tunduk kepada Sulaiman. Nah, Solomon. Itu punya bala tentara jin. Dia bisa ngendalin jin. Solomon, King Solomon itu bisa ngendalin jin. Wow. Keren dong. Keren. Makanya. keren dong, seolah ada yang bilang nggak keren ya. Keren dong. Nggak ada. Berarti terakhir orang bisa ngendalin jin tuh ya waktu zaman dulu ya. Sekarang udah nggak Sulaiman bisa ngendalin jin, tapi sampai sekarang di dalam Islam bukan tidak bisa, tapi dilarang di dalam Islam kita punya komunikasi sama jin. Tapi benernya bisa. Bisa, tapi dilarang. Ada Sebenarnya caranya. tidak boleh. Mau tahu? Kita jadi ada caranya, tapi itu tidak disarankan. Ustaz tahu? Enggak lah, aku kan bukan jin. kan dilarang, masa terus Ustaz Iya, mempelajari? Kan udah jelas tidak boleh. Berarti bisa dipelajari harusnya. Harusnya sih bisa ya, karena pernah ada yang jadi gini, di dalam Al-Quran tuh kita tidak boleh kata Allah untuk kemudian, karena Allah kata ada orang bagian daripada manusia dan ada orang bagian dari jin, mereka bekerja sama. Padahal ada sesuatu yang buruk, berarti dulu pernah ada. Dan sekarang pun bisa jadi ada. Tapi belum ada yang tahu caranya. Aku nggak tahu. Tapi dulu dikenal dengan nama sihir. Oh. Jadi sihir itu adalah salah satu kemudian ilmu yang mulai ada hubungannya dengan perjinan. Mungkin kita bisa undang Harry Potter besok. Benar. Tapi berarti kalau gitu mungkin aja dukun itu bisa tahu caranya buat ngobrol sama jin gitu. Nah, itu yang kemarin diperdebatkan. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi aku yakin sekarang yang ada di Indonesia Mayoritas hampir scam. 99% scam. Gue yakin hampir semua. Jadi dukun 100% Indo itu scam. Menurut gue sih. Hampir semua ya. Iya. Berarti kalau kita pulang ada yang disantet. Scam. Pergi ke dokter dulu. Ke dokter dulu. ke dokter. Pergi ke dokter dulu. Ke dokter. Semuanya kita coba solve Amit-amit. secara sains. Dan yang kedua, kalau aku percaya gini, kalau aku jadi gini, kata Allah di dalam Al-Quran, kalau memang ada gangguan-gangguan kayak gini, jangan berurusan dengan jinnya. Kembali pada Allah, karena anjing itu pasti akan takut sama Majikannya. majikannya. Anjing pasti itu. Anjing? Iya. Ya Allah, istilah anjing akan takut pada majikannya. Iya. Anjing di sini adalah jin, majikannya adalah Allah. Allah. Berarti jangan repot untuk ngurusin anjingnya, Iya, tapi ngurusin tapi kedekatan kita dengan laporin ke majikannya. Nah, Misalnya gini nih, ada anjing ganggu. Lu kayak yang punya rumah gak? Itu anjing Anda ganggu. Apa lu ngadu gonggong? Enggak dong. Baru kali ini gue merasa inferior di depan koi gue. Serius gue. Kalah gue. Enggak, aku kira tadi tiba-tiba. Enggak, lama-lama gue escape beneran. Enggak, aku kira tadi kalau tiba-tiba bahasa anjing. Aku kira Fasih anjing banget bisa- Feren ngomong anjing ya. Aku kira anjing bisa ngusir setan. Aku kira gitu. Yaudah, paham. Paham ya, paham. Ternyata itu analogi. Ya iya benar itu analogi. Ya, itu analogi. Oke.